Habisnya dari Sulawesi Timur. Jadi suku di sana adalah suku Langoholot, etnisnya Langoholot. Sama. Apakah suster masih menggunakan bahasa daerah di rumah? Jika iya, Ya, kalau di rumah kita sering berkomunikasi dengan bahasa daerah ya, bahasa khas kami. Jadi kalau untuk tempat suster itu, suster kan tinggalnya di kota. Terus yang untuk Langoholot itu untuk seluruh wilayah Sulawesi Timur. Sedangkan kalau bagian suster di perkotaan itu, suster menggunakan bahasa campuran Malaysia dan Portugis. Jadi digunakan istilahnya bahasa Nagi. Jadi ada, karena kan Sulawesi Timur kan jajahan Portugis waktu itu kan. Jadi budaya, bahasa masih menyerap, masih kita pakai sampai sekarang untuk Portugis. Jadi sedikit ke Portugisnya. Jadi istilahnya bukan bahasa Langoholot, tapi kalau di perkotaan kompleks suster tinggal itu bahasa Nagi. terus itu ngomong bahasa lagi. Malam baik, apakah bagaimana kabar? Tidak baik, gitu. Apakah ada tradisi khas dari suku dan suster yang masih dilakukan sampai sekarang? Oke, kalau tradisi seperti yang suster sudah menjelaskan tadi, peninggalan penjajah ya, waktu itu mereka penjajah juga sih, mereka datang untuk menyebarkan agama. Jadi tradisi Katolik yang masih sudah 500 tahun ya, 54 sudah kami tetap jalan dengan tradisi wisata religi ya, teristimewa dalam tanda petik. Tradisi adat yang masih dipertahankan itu yaitu kepercayaan Katolik, tradisi-tradisi Portugis yang masih dipertahankan sampai sekarang. Makanya kenapa Larantuka itu dikenal dengan kota lainnya atau dengan istilahnya Semana Santa. Di situ itu yang pertama, yang tradisi dari Portugis yang masih kita pakai. Terus adat khas dari leluhur kami itu namanya gemuhing. Gemuhing itu kerja bakti gotong royong, yang kalau ada apa-apa kita sama-sama, ada masalah kita kumpul sama-sama, kita bicara sama-sama, itu yang namanya gemuhing. Artinya ada kebiasaan dimana kalau ada sesuatu kita kumpul, kita tidak, walaupun dalam Sulawesi Timur itu ada dibagi dengan beberapa suku-suku kecil ya, ada 13 suku-suku kecil, tapi kalau ada masalah kita selalu kumpul bersama. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan apa yang namanya Larantuka itu tidak ada perbedaan, yang kamu mau Katolik kah, kamu mau Islam kan enggak. Jadi kalau ada toleransinya tinggi sekali di situ. Kalau upacara agama kita, agama Katolik itu yang menjaga keamanan semua, yang mengatur semua itu pemuda-pemudi Islam, pemuda-pemudi masjid. Jadi kalau ada hari raya Idul Fitri atau Lebaran, nah teman-teman Katolik, pemuda-pemudi Katolik itu yang menjaga dan yang giliran. Jadi tradisi bahwa kita satu, kita punya guayan tanah istilahnya, kampung tanah itu satu aja, itu masih dipertahankan sampai sekarang. Jadi no konflik lah kita di sana itu seperti itu. Apakah ada makanan khas dari daerah suster yang masih sering dibuat di rumah? Iya. Jadi kalau makanan khas, kalau suster kan sudah di tanah rantau, sudah di Kabupaten Pisau, Kalimantan, kita sering dulu. Makanan kalau suster pulang libur itu makanan khasnya suster cari yang pertama jagung titi itu. Emping jagung yang kita olah tanpa minyak, langsung dari tembikar tanah itu, ambil dia langsung panas tuh, langsung ditutup emping jagung itu. Nah itu namanya jagung titi, itu yang pertama. Yang kedua ada jagung bosi. Apa sih jagung bosi suster? Nah kalau jagung bosi itu segala jenis biji-bijian, kacang-kacang jagung, kacang-kacangan itu diolah dengan santan. Itu namanya jagung bosi. Terus yang paling populer di sana itu namanya sayur lumpuh rampe. Apa sih lumpuh rampe? Lumpuh rampe itu dari daun singkong, kita campur masak sama daun pepaya, buah pepaya, jantung pisang, itu namanya lumpuh rampe, dicampur jadi satu. Sejak apa suster tinggal di lingkungan ini? Suster masuk ke Kalimantan Tengah tahun 2017 bulan Desember. Sampai sekarang masih stay kan juga suster, karena suster ada biarwati Katolik. Jadi kita kalau pemimpinnya minta kita pindah, ya kita pindah. Tapi sampai sekarang suster masih stay di Pulau Pisau.
dari 2017. Bagaimana hubungan sister dengan orang yang berasal dari suku yang berbeda? Oke, dan sister kan merantau nih, ya. Jadi sister melihat kerukunan kita, toleransi. Di sini kan bukan hanya Dayak ya. Di sini ini daerah transmigrasi, ada Jawa, ada Batak, gitu kan. Ada juga dari NTT. Di sini sister melihat ya dari sister pribadi ramah orang-orang di sini. Ya welcoming kita, menyambut kita dengan hati terbuka dan sister suka itu. Karena di sini toleransinya juga tinggi, kurang lebih sama dengan kita di Flores. Menurut sister, kenapa penting menjaga tradisi dan budaya daerah? Itu jelas. Kalau kita nggak menjaga punah dong, gitu kan. Artinya kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi nih? Ya nggak mungkin orang Australia yang menjaga kita. Harus penting yang pertama supaya warisan leluhur itu tetap terjaga dan tetap terlestari, di mana itu menjadi aset kita bahwa ini loh ciri khas kita, ini loh ciri khas dari Flores, ini loh ciri khas dari Dayak. Harus dipertahankan karena ini menjadi kekayaan negara kita. Orang di luar kenal negara Indonesia itu kan berbagai macam suku budaya adat kebiasaan. Ya, jadi kita harus benar-benar menjaga supaya adat kebiasaan ini jangan dihilangkan. Harus tetap diwarisi, tetap dijaga, tetap dipelihara biar Indonesia tetap maju, Indonesia emas 2045. Seperti kalian anak muda gitu kan. Apa pesan sister agar generasi muda tetap melestarikan budaya daerah? Oke, pesan sister untuk generasi muda ya. Yang pertama, banyak dulu nih kita belajar mengenal budaya kita, di mana kita lahir, orang tua kita dari mana, kita harus tahu dulu nih ada kebiasaan. Itu yang pertama, harus belajar mengenal. Kalau udah mengenal, harus belajar mencintai. Kalau udah mencintai, gimana orang akan mengenal? Saya orang Dayak tapi saya nggak tahu bahasa Dayak. Nah, sister kan harus belajar juga kan bahasa Dayak kan, gimana ngomongnya bahasa Dayak ini artinya apa? Karena istilahnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gitu kan? Jadi yang pertama harus belajar, yang kedua harus mencintai, terus kita promosikan nih budaya kita, yang malu deh mempromosikan budaya kita. Artinya kalian yang anak-anak muda generasi sekarang kan hebat di IT kan, kalian bisa mengembangkan lewat media sosial, kita memperkenalkan kepada orang luar, teman-teman kita yang mungkin kita kenalan lewat media sosial, teman kita dari luar negeri kan, orang-orang asing, ini loh budaya kita Indonesia, siapa tahu kan mereka juga merasa interest, mereka datang invest deh, gitu kan. Jadi silakan kita yang pertama belajar mencintai, jangan malu ya, yang malu mencintai budaya asli kita, dan belajar untuk memperkenalkan budaya kita lewat penggunaan media sosial dengan bijak, dalam artian ya anak-anak sekarang tahu aja lah kalau pakai HP apa saja yang di scrolling, apa aja yang research, tapi bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial. Salah satunya adalah mempromosikan budaya adat kebiasaan kita lewat media sosial kalian. Dan karena kita sudah belajar budaya sendiri, belajar juga mencintai budaya dari suku-suku yang lain. Jangan rasis gitu kan ya, yang lain tidak bagus, suku aku ini yang bagus, yang lain enggak. Kita harus belajar untuk toleransi, rukun, supaya apa? Indonesia nanti 2045 menjadi generasi emas kalian sekarang. Oke, terima kasih sister telah meluangkan waktunya menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Kai berasal dari suku atau teknik apa? Suku Jawa. Apakah keluarga Kai masih menggunakan bahasa daerah di rumah? Jika iya, bahasa apa? Ya bahasa Jawa. Apakah Kai masih mengajarkan budaya atau bahasa daerah kepada anak-anak Kai? Bisa ngajarnya terus aku. Ya kalau Apakah ada tradisi khas dari suku Kai yang masih dilakukan sampai sekarang? bisa. Apakah ada makanan khas dari daerah Kai yang sering dibuat di rumah? Bisa sego tiwul. Ngerti sego tiwul? Makanan apa? Makanan tiwul. Tiwul itu nasi sego iku lho. Sego beras dicampur karo telo. Ngerti? Enggak. Diaduk-aduk, lembah ya ngono. Nah, terus piye meneh takon piye neh? Sejak kapan Kai tinggal di lingkungan ini? Wis mulai wis keluarga ning lingkungan kene iki, dhisik saka Jawa. Saiki bapak kae itu
sing budaya ning Kalimantan tapi kae sik tetep bahasa Jawa ngono lho, ngerti? Ya. Bagaimana hubungan KAI dengan tetangga yang berasal dari suku yang berbeda? Oh, saya toleransi. Saya menghargai di mana bumi dipijak, lain dijunjung. Tak anu langit anu ya dijunjung. Jadi kita ini di mana yang di saiki mbah iki duduk di Kalimantan harus menghormati Kalimantan, ya toh. Harus membaur, menyayangi tetangga-tetangga, tapi tidak melupakan bahasa Jawa, ngerti? Ya. Apakah sering ada kegiatan bersama di lingkungan ini seperti kerja bakti atau pengajian? Enak. Ning kene iki rukun, guyub rukun, tanam padi. Ya kalau tanam padi, ini programnya Pak Prabowo. Nah, cetak tanah. Ya kalau ya kadang kan mbah iki ya golek galam. Ya kalau dodol galam rukun karo tonggo-tonggo sing rukun, sing pinter, saling menyayangi. No, apa meneh sing kok takone le, Do. Menurut KAI, mengapa penting menjaga tradisi dan budaya daerah? Oh, ya penting. Karena kita nih hidup di benua sini harus dihargai tradisi ini. Jadi mbah ini gini loh. Mbah ini walaupun Jawa tapi menghargai tradisi daerah, kesenian daerah, toleransi tentang keagamaan, ya kalau ya budaya, pokoknya gotong royong rukun, ya. Ngono kuwi apa neh? Ayo. Apa pesan KAI agar generasi muda tetap melestarikan budaya daerah? Iya wajib toh. Generasi muda terus melestarikan budaya itu jangan sampai tenggelam. Harus ditingkatkan, harus ditimbulkan. Nanti kalau tenggelam, hilang generasi kita seperti kesenian tradisional. Ya kalau ya bukan kok terus kemajuan barat ditingkatnya ojo. Saiki kemajuan ibaratnya daerah ini seperti bawang ini kan apa jenenge iku kesenian daya budaya ditingkatin do. Nggak lupa juga kesenian mbah saka Jawa ditingkatin juga. Ayo apa neh. Mungkin cukup sampai di situ saja. Amin ya do, muga-muga wae iki putuku lek sekolah sing pinter. Tut Muri Handayani, yakin panjangannya ing ngarsa sung tuladya, ing madya mbangun karsa, Tut Muri Handayani. Ya kalau ada di depan, di tengah, dan kita ini seperti pasukan itu ada komandannya, ada prajuritnya, mendukung perjuangan kemerdekaan. Ya kalau